welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Balik lagi bareng aku Mira Octavia dan aku Teresia. Di tema pada hari ini takut gagal. Takut gagal ini kayaknya udah pernah pasti anak-anak muda alamin dalam kehidupan anak-anak muda setiap hari. Bahkan Tere pernah alamin nggak? Sering? Yes. Sering ngerasa takut gagal? Atau sering ngerasa takut aja? Sering ngerasa takut gagal. Sering ngerasa takut gagal dalam hal apa biasanya? Banyak aspek sih Kak kalau aku. Contohnya? Apalagi yang paling aku takutkan itu dalam hal akademik. Aku paling takut kalau aku nggak bisa capai nilai ini, kalau aku nggak bisa jadi kayak gini. Itu di dalam akademik aku paling sering seperti itu. Menurut Tere, biasanya ketika Tere mengalami hal takut itu disebabkan karena apa? Atau karena persiapan yang kurang maksimal, atau karena kemampuan, atau karena apa? Itu pertanyaannya menurutku kayak apa ya? Jawabannya harus kusertakan ini kayak. Tere biasanya kalau ngerasa takut gagal itu ketika Tere tidak punya kemampuan yang maksimal untuk sampai pada titik itu, atau tidak punya persiapan? Nggak punya persiapan. Nggak punya persiapan, Yes. tapi secara kemampuan berarti punya potensi untuk bisa berhasil dong? Iya sebenarnya kalau misalkan, kalau dipikir-pikir kalau aku memiliki persiapan yang lebih pasti berhasil seperti itu. Kalau demikian kenapa harus takut gagal? Berarti kan, berarti kayak gini nih. Berarti kasusnya kalau dalam kehidupan Tere ya yang kita lagi obrolin ini, berarti kalau misalnya Tere punya persiapan yang baik, Tere pasti bakal berhasil. Terus untuk membuat persiapan itu jadi baik, tentunya hanya butuh strategi aja dong. Yes. Terus kenapa rasa takut gagal itu bisa Tere alamin sering? Aku juga nggak tahu kenapa itu timbul, tapi gini Kak, aku salah satu orang yang perfeksionis. Jadi kalau mau ngerjakan sesuatu itu memang harus Berhati-hati banget. sempurna. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada kegagalan, aku benci banget, aku nggak suka, dan kadangkala itu buat aku stres dan apa, makanya sampai di titik lebih daripada aku gagal nantinya lebih baik gak usah coba. Oke. Kayak gitu. Jadinya rasa takut gagal itu menghambat kamu untuk maju dong. Yes. Secara tidak langsung ya, secara nggak langsung Yes. kayak gitu. Berarti kalau aku lihat rasa takut gagal ini benar-benar kayak berdampak negatif banget. Negatif banget sih menurut ke pribadi aku Kak. Tapi pertanyaannya dari tadi ke aku terus, kakak tak pernah takut gagal atau gimana sih Kak? Kalau kakak dibilang pernah takut gagal pasti pernah. sendiri? Iya. Ketakutan itu menurutku kayak alamiah sih, dialamin oleh banyak Semua anak orang. muda ya, dan semua orang pasti ngalamin hal yang sama. Pasti dia pernah ngerasa takut akan ke sebuah kegagalan. Karena buat aku kayak ngerasa takut gagal itu bukan cuman hasilnya yang buruk, tapi kayak pandangan orang terhadap kita juga bisa jadi buruk karena sebuah kesalahan yang kita lakukan kayak gitu. Tapi karena pas lagi mau ngobrolin tentang materi takut gagal ini, aku kayak kembali lihat banyak artikel, banyak berita-berita tentang anak-anak muda yang memang berada dalam fase itu, dan secara psikologi sih memang semua mereka mengatakan bahwa banyak penyebabnya. Dan aku kembali mengoreksi dan melihat diriku ya, kayak orang takut gagal itu biasanya karena trauma. Yes. Biasanya kayak kamu bilang tadi punya karakter yang perfeksionis. Ya. Terus banyak hal sih, kayak misalnya dia ngerasa takut gagal itu ketika misalnya dia ngerasa kemampuannya tuh nggak bisa sampai pada titik itu. Padahal terkadang bukan kemampuan yang nggak bisa sampai, cuman kayak rasa percaya diri kita yang nggak ada. Tapi minder ya. Bener banget. Nah aku pernah berada dalam titik itu tuh. Aku kayak ngerasa mungkin secara potensi aku punya, tapi secara rasa percaya dirinya aku nggak ada. Nggak ada. Nah jadi untuk melangkah maju itu nggak berani. Tapi aku dapat kayak gini sih Kak, kalau aku perhatikan dalam lingkunganku itu orang-orang yang tahu gagal itu karena dari keluarganya. Karena ada banyak keluarga yang kalau anaknya lakukan kesalahan langsung langsung disudutkan, langsung kamu bodoh, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jadi terkena sama anaknya itu kan. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu dia mikir-mikir,
aku lakukan ini enggak ya, nanti kalau aku lakukan ini, kalau aku gagal mamaku marah, aku dibilang seperti ini. Jadi banyak orang-orang yang di lingkunganku itu, aduh daripada aku nanti gagal, lebih baik aku gak usah memulai, seperti itu. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh kena mental. Iya, mental pasti bener-bener Kak. Makanya dia jadinya takut untuk mencoba. Yes, bener. Dan juga biasanya dalam keluarga itu ada juga yang keluarga yang membandingkan anaknya. Jadi ketika anaknya salah atau ketika anaknya mengalami kegagalan, dia mencoba untuk membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Anak orang lain aja bisa kayak gini, anak orang lain aja bisa dapat misalnya ranking lah ya. Yes. Kasus kecilnya ranking, misalnya kayak nggak jadi juara di kelas, nggak dapat ranking 1 atau 2 atau 3. Terus dibilang anak orang lain aja bisa juara 1. Kamu makan nasi yang sama, kayak gitu kan. Terus coba kamu liatin deh, dia misalnya rutinitasnya ngapain, kamu ikutin. Mana tahu juga kamu bisa kan. Masa sih anak orang lain bisa, kamu nggak bisa? Biasanya kayak gitu tuh, udah langsung kayak dicokokin, didoktrin gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Cuman kalau aku pikir kayak gini Tere, kita kan kayaknya terlahir dari keluarga yang punya karakter didik yang beda-beda ya. Yeah. Tapi rata-rata untuk konsep orang zaman dulu mungkin hal demikian itu kayak sama gitu, kayak semua orang pernah ngalamin untuk di tahun yang lahir di tahun 90-an sampai 2000 mungkin masih ngalamin hal yang demikian kali ya. Tere pernah ngalamin juga? Pernah di kayak gituin mama atau papa gitu? Yes, sepertinya pernah. Nah, jadi kayaknya menurutku kalau kita udah tahu sumber masalahnya itu memang keluarga salah. Cuman kayaknya menurutku alangkah tidak baiknya kalau kita terus-terusan menyalahkan situasi keluarga kita. Bener. Karena kan kayak gini, sesuatu yang keluarga tanemin pasti mama dan papa kita itu pernah ngalamin hal demikian mungkin. Ya. Jadi mereka ngerasa ketika mereka digituin, mereka bisa maju kayak gitu. Cuman bedanya ke kita kan nggak semua anak bisa menerima hal demikian gitu kan. Tapi buat aku kayak gini Tere, kalau jadi anak muda sekarang itu lebih ke mikirnya bukan karena papaku dulu kayak giniin aku, jadinya makanya aku kayak gini, kayak menyalahkan situasi yang dulu gitu. Buat aku rasa takut gagal tuh sebenarnya yang paling penting dan yang paling utama itu muncul dari diri sendiri. Bener. Tahu gak sih Kak, aku punya cerita nih tentang takut gagal. Jadi waktu zaman-zamannya kami SMA itu dari sekolah nih kan Kak, dibilang kalau nanti di bulan berapa ya kemarin? Di bulan entah bulan berapa lah itu Kak, kita bakalan study tour ke Sumatera Barat, ke Sumatera Barat. Terus saya dengan teman-teman nih, gimana caranya kita dapat uang supaya nanti kalau kita ke Sumatera Barat itu kita bisa belanja bisa kayak gini-gini. Oke, kami bilang gitu kan Kak, kami rencananya ini kami mau jual makanan tuh kan Kak, gorengan seperti ini. Tapi di satu sisi saya itu jadi orang yang yang buat teman-teman saya merasa down. Karena kayak gini, aduh kayaknya gak usah lah kita buat. Nanti kalau kita jualan kita nggak laku kan rugi. Jadi saya sendiri yang nanamkan untuk teman-teman saya, nggak usah lah coba nanti kita gagal dan berdampak bagi mereka. Oh iya ya seperti itu. Tapi ada satu teman yang nggak usah pikirkan kegagalannya dulu, kita coba aja dulu, nanti itu urusan belakang lah itu kayak gitu. Jadi menurutku kalau dalam kegagalan itu orang-orang yang nyupport itu merupakan orang yang terpenting sih menurutku. Harus ada orang-orang nyupport supaya nggak sampai dalam titik terendahnya seperti itu. Cuman kalau aku pikir punya pemikiran yang nantinya kayak jualan tadi kan, nanti kayaknya rugi deh lain-lain sebagainya. Ada kadang baiknya juga, maksudnya punya pemikiran demikian supaya kita tidak terlalu berani untuk mencoba terus akhirnya malah jadi merugikan kita, bener-bener kayak buat kita susah banget melarat gara-gara itu kan. Yes. Tapi ada sisi nggak baiknya karena kita belum mencoba tapi kita udah rasa takut duluan. Jadi kayak nggak bisa buat kita berkembang kayak gitu untuk mau berani melangkah untuk mau mencoba itu. Dan buat aku kayak gini Tere. Tapi nggak tahu ya menurut Tere, takut gagal ini sebenarnya untuk anak-anak muda ya. Terlalu takut gagal banget itu nggak bagus. Terlalu pede untuk tidak takut gagal juga nggak baik. Jadi dalam situasi mana nih yang lebih baiknya Kak? Iya, kalau menurutku kayak punya rasa takut
Oke, tapi tidak punya rasa takut juga jangan sampai juga kayak gitu. Maksudnya takutnya sih kalau menurutku dalam kondisi yang bukan ketakutan yang kayak mau coba ini janganlah nanti gagal. Tapi lebih ke Mau coba itu perhitungan ya, tapi lebih ke memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depan. Kalau benar-benar. memang itu benar-benar buat kalian kayak misalnya gini, kayak mau bangun usaha ya. Ini modal untuk bangun usahanya, untuk joinnya misalnya atau untuk buka usahanya butuh uang 10 miliar. Sedangkan kapasitas kalian nggak sampai di 10 miliar itu. Terus kalian dengan optimis kalian bilang, oh nggak apa-apa, pinjam aja nanti sama orang-orang, toh nanti uangnya bisa kembali lagi. Nah kan dengan kayak gitu kan terlalu pede juga untuk melangkah juga nggak baik. Tapi kita terkadang yang butuh perhitungan. Kayaknya kalau untuk 10 miliar kita baru mulai usaha di awal, terus nanti untungnya belum cepat balik, kayaknya kita susah deh untuk bisa mengembalikan modal, untuk bisa stabil lagi kayak gitu kan. Baik juga untuk bisa berpikir kayak gitu. Jadi terlalu takut banget itu nggak baik juga, tapi tidak Harus takut juga memiliki, nggak baik juga, menurutku kayak gitu. Tapi memang menurutku kan anak-anak muda sekarang ini memang masalah utamanya itu takut gagal sih, Kak, menurutku pribadi. Gini, di zaman SMA itu waktu ini banyak memang kalau SMA itu kayaknya memang lagi emosi itu lagi labil-labilnya, takut untuk melakukan segala sesuatunya sih menurutku. Tapi kalau dan pengalamanku yang ditakut gagal ini banyak di ranah ketika aku SMA. Jadi waktu SMA itu kan Kak, masih ingat nggak sih waktu zaman-zaman mau masuk ke perguruan tinggi itu SBMPTN yang seperti itu. Jadi ada banyak teman-temanku yang pada akhirnya mereka nggak memilih untuk mengikuti ujian ke perguruan tinggi karena mereka berpikir kita nggak bakalan lolos karena susah untuk masuk ke situ. Ya. Ini ada kan Kak, apa namanya, yang seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu yang melalui jalur prestasi itu kan ada. Ya, jadi kalau di SNPTN. Ya SNPTN. Di SNPTN ini kalau di sekolah kami itu dulu itu dikasih peluang untuk setiap orang yang dari ranking 1 sampai ranking 10 itu terserah kalian mau daftar, terserah. Dan banyak teman-temanku yang menyia-nyiakan kesempatan itu, mereka nggak berani coba karena apa? Aku bakalan gagal, jadi aku nanti malu sendiri kalau aku coba, nanti kata orang, ih kepedean masuk ini, orang di kelas aja cuma tidur kayak gitu. Jadi mereka oke, aku nggak mau coba itu, aku nggak mau ngambil resiko nanti diejek orang atau nanti di kayak ginikan seperti itu. Jadi kayak menghambat dia gitu ya. Sebenarnya dia punya potensi, sayang banget. Kayak Tere tadi cerita pertama kali kan sebenarnya punya potensi, sebenarnya bisa pakai strategi untuk bisa berhasil. Tapi kan karena udah punya rasa takut duluan. Dan sebenarnya ini permasalahan anak-anak muda yang umum banget. Kayak sekarang kan sosial media tuh udah mudah banget untuk diakses tuh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berhasil itu pasti dengan pede dia akan upload. Tapi buat orang-orang yang tidak punya keberhasilan, rata-rata mereka punya rasa kayak minder jadinya. Karena kayak ngerasa pasti kamu nggak punya prestasi apa-apa. Atau misalnya kayak sekarang kan ada kompetisi-kompetisi lewat media sosial. Dan banyak orang tuh yang kayak udahlah nggak usah ikut lah, nanti kan kalau gagal diumumin kita gagal, malu. mau minta di mana bro muka ini? Yang malunya itu bukan karena dia nggak berhasil, tapi malunya karena dicemooh orang. Gitu. Jadi itu permasalahan anak muda sekarang yang memang udah, apalagi di era teknologi yang udah berkembang saat ini kan, itu memang benar-benar jadi pergumulan pribadi banget sih kayaknya. Tapi menurutku sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kegagalan itu penting dalam kita meraih sesuatu sih Kak. Benar. Ada banyak tokoh-tokoh besar yang sebelum mereka dalam puncak mereka itu, mereka mengalami kegagalan seperti seperti Thomas Alva Edison itu kan berkali-kali gagal untuk melakukan eksperimennya sampai dibilang orang gila lah, goblok atau segala macam. Tapi pada akhirnya karena dia memiliki rasa juang yang tinggi, rasa bodo amat mau apa kata orang, nggak apa-apa lah, yang penting aku berjuang, aku belajar dari kesalahanku yang lalu-lalu. Dia bisa jadi orang berhasil, kita bisa menikmati hasil karyanya seperti yang ada di sini.
Bener banget. Lampu. Dan banyak banget toko-toko yang memang dia diproses ya. Maksudnya orang itu terkadang berhasil nggak langsung sekali coba langsung berhasil. Perlu berulang kali coba, perlu merasakan kegagalan supaya dia bisa tahu, oh ternyata untuk bisa berhasil tuh strategi kayak gini, kayak gitu. Kayak Indonesia Idol, Regina itu dia udah 7 kali kalau saya tidak salah ya, tapi nanti kalau misalnya salah akan direvisi. Dia udah 7 kali ikut Indonesia Idol dan di kali ke-8 dia baru bisa masuk jadi juara di Indonesia Idol. Jadi aku pikir setiap orang itu yang berhasil, yang jadi bintang besar, yang jadi terkenal itu pasti mereka pernah gagal. Yes, benar sekali. Cuma permasalahannya apakah kamu mau mencoba untuk nantinya pun kalaupun merasa gagal, apakah kamu mau mencoba untuk bangkit lagi atau enggak, kayak gitu. Dan buat aku bukan permasalahan berapa kali kamu gagal, tapi berapa kali kamu bisa bangkit dari kegagalan. Benar itu. sekali. Nah, kegagalan ini. Jadi memang menurutku untuk anak-anak muda di luar sana, di sini, di mana aja berada, kayaknya kita nggak perlu untuk terlalu takut sekali gagal. Akan tetapi kita harusnya belajar dari kegagalan dan sebenarnya bukan dari kegagalan yang ada dalam diri kita sendiri, justru kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain loh Kak. Untuk jadi pelajaran bagi kita, untuk kita lihat. Memang terkadang orang lain itu juga kadang-kadang kayak gini. Media sosial itu kan suka mengupload keberhasilannya aja tanpa orang tahu bahwa prosesnya untuk dia bisa sampai berhasil itu dia gagal berulang kali kayak gitu. Jadi terkadang anak-anak muda itu banyak dimanipulasi dengan kesuksesan, tapi mereka tidak tahu untuk generasi strawberry ya. Mereka tidak tahu prosesnya untuk sampai kepada berhasil itu mereka gagal terus. Memang terkadang kita perlu pelajarin dulu biografi orang yang sukses itu untuk kita bisa lihat, oh ternyata dia pernah gagal di ini, ternyata dia pernah lo ngerasa kayak benar-benar putus asa mungkin untuk bisa mencoba lagi, akhirnya dia bisa berhasil kayak gitu. Kayak sebenarnya kalau kita belajar dari tokoh Alkitab nih kan Kak, aku belajar dari apa ya? Kalau kita belajar dari si Musa itu salah satu orang yang takut gagal. Dia bilang waktu Tuhan suruh Musa jadi pemimpin, Musa selalu bilang, Tuhan aku nggak bisa bicara, pasti nanti kayak gini nanti mereka itu nggak mau dengarkan apa kataku, kayak gini banyak penolakan yang dilakukan si Musa karena dia takut untuk melangkah lebih maju lagi. Tetapi pada akhirnya ketika ia meyakinkan dirinya kalau dia bisa, pada akhirnya dia bisa kan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir seperti itu. Jadi kalau menurutku kalau memang kita takut berada di titik takut terus, kita nggak pernah ada kemajuan, kita nggak pernah berada dalam titik ternyata yang benar itu kayak gini. Kita akan stuck di dalam satu titik yang sama seperti itu. Dan sampai kapanpun kita nggak akan pernah ngerasakan keberhasilan. Yes. Dan menurut Kakak pribadi nih Kak, sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, apa sih kata Alkitab tentang takut gagal seperti itu? Kalau bicara tentang takut, pastinya 1 tahun itu ada berapa hari Teri? 365 hari. 365 hari dalam 1 tahun. Dan 365 kali juga kata takut itu ditulis dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap hari kita selalu dibilang untuk tidak takut. Setiap hari kita selalu dikatakan oleh Tuhan untuk terus percaya dan beriman. Nah makanya aku pikir janji Tuhan akan hidup kita itu ya dan amin sih. Kalau teman-teman memang udah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti teman-teman juga percaya bahwa setiap hari hidup teman-teman itu juga pastinya akan dituntun, akan dipelihara, akan diberkati. Sekalipun teman-teman harus merasakan namanya menangis mungkin ketika mengalami sebuah kegagalan, ketika teman-teman mengalami sebuah yang namanya proses untuk bisa mencapai keberhasilan itu, mungkin harus dicemooh, dihina dan lain sebagainya, mungkin merasakan sakit hati dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan itu ya tetap iya dan amin buat teman-teman gitu loh. Makanya Alkitab juga mencatat bahwa untuk kita untuk tidak takut. Dalam Matius ya dan Kak. Banyak juga perumpamaan tentang untuk tidak takut, jangan takut ini, jangan takut itu dalam perumpamaan dalam Matius itu banyak banget di Injil-Injil, pasti ditulis banyak banget. Gitu. Nah, Tere, kalau udah kata Alkitab udah sampai 365 kata takut buat Tere pribadi, buat besok-besok Tere masih ngerasa
masih pengen punya rasa takut. Terkadang rasa takut itu dari dalam diri loh. Yes. Kalau kita pengen punya rasa takut, ya rasa takut itu muncul. Tapi kalau kita tidak pengen punya rasa takut, kita punya rasa percaya diri, kita punya rasa percaya untuk maju, pasti rasa takut itu tidak akan ada dalam diri kita. Jadi buat Tere, kedepannya Tere masih tetap pengen punya rasa takut nggak? Tidak pengen. Kalau ditanya ke aku ke depannya bagaimana, ya pasti aku jawab aku nggak mau punya rasa takut gagal. Berarti mau untuk terus mencoba ya, sekalipun memang untuk prosesnya itu nggak mudah, tertatih-tatih mungkin, merangkak mungkin kita juga dalam untuk kita bisa berdiri kan kayak anak kecil gitu kan. Ketika dia belajar jalan, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi anak bayi tiba-tiba langsung bisa berdiri atau berjalan kan nggak mungkin. Pasti dia pernah jatuh dan lain sebagainya kayak anak bayi gitu merangkak. Terus kalau bicara tentang takut gagal, kalau Tere bilang nggak pengen punya rasa takut gagal, terus menurut Tere gimana caranya, mungkin Tere bisa bagiin rahasia juga ke teman-teman kalau Tere pernah alamin ketika Tere mengalami sebuah keberhasilan, hal apa yang Tere lakukan untuk sampai pada titik itu? Sebenarnya kalau kita mau sampai pada titik keberhasilan itu mencintai kegagalan itu, Kak. Mencintai kegagalan. Yes, karena dari kegagalan kita bisa tahu banyak hal yang apa sih yang mau kita benahi di dalam diri kita. Misalkan kalau dalam presentasi di kelas nih kan, Kak. Presentasi pertama itu gagal karena nggak ada penjelasan tentang A. Nanti di presentasi kedua, oh ternyata penjelasan tentang ini perlu nih untuk kalau kita mempresentasikan tentang ini. Jadi kedepannya kita tahu dan kita bisa memberikan presentasi yang terbaik. Jadi seperti itu sih, Kak. Lebih kayak belajar untuk membenahi juga kedepannya. Bukan berarti ketika kita ngerasa tidak takut, ke depan juga kayak ya udah jalan aja. Semua akan baik-baik saja. Kayak gitu juga. Tapi butuh usaha juga untuk memperbaiki dari kegagalan itu supaya ketika kita jatuh tidak jatuh ke dalam lubang yang sama kata orangnya. Nih, Kak, kalau Kakak sendiri gimana cara Kakak untuk mengatasi rasa takut gagal yang ada dalam diri Kakak ketika mau coba hal baru? Kalau aku lebih ke buat strategi ke depan, karena aku orangnya cukup dibilang sistematis banget enggak, tapi cukup terencana lah gitu. Jadi kalau misalnya kayak besok bangun pagi atau besok satu harian aku kerjain apa, aku harus ngapain kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak buat planning, hal apa aja yang harus udah aku buat gitu. Misalnya di awal, misalnya kayak aku buat kayak gini, kayak boom di awal maunya ada video nih, videonya video apa, cari dulu videonya, kira-kira kalau videonya kayak gini gimana, nanti bahannya seperti apa dan lain sebagainya. Biasanya aku kayak gitu, cukup karena aku orangnya pelupa juga, jadi harus ditulis. Jadi aku biasanya punya agenda itu per hari. Jadi hari ini aku harus kayak gini. Misalnya kayak aku minta tanda tangan aja untuk laporan pelayanan tuh aku harus nulis. Jangan lupa nanti minta laporan pelayanan sama Pak Riki. Biasanya kayak gitu. Jadi terus nanti jangan lupa aku harus kerjain tugas makalah ini. Biasanya aku kayak gitu. Jadi setiap hari tuh kayak jalan ya sesuai dengan apa yang udah aku tulis. Aku biasanya kayak gitu sih. Jadi planning itu perlu. Untuk mengatasi rasa takut gagal ya, Kak? Planning itu ada bukan karena bukan untuk buat kamu jadi karena ada planning makanya kamu bisa langsung berhasil, enggak. Tapi dengan planning setidaknya kamu tahu, oh kemarin ketika aku lakuin ini aku gagalnya di sini loh, untuk mengoreksi gitu. Yes. Nanti ke depannya kalau kamu ngelakuin ini, kamu harus lihat, oh aku udah gagal di sini, berarti aku coba deh yang ini, mana tahu bisa berhasil di yang ini kayak gitu. Jadi kayak buat kamu lebih bersemangat juga untuk bisa mencoba lagi. Itu sih kalau aku ya. Ingat gak sih, Kak, produk, bisa gak nyebutin produk ya, Kak? Minuman yang ada berhadiah, gosok-gosok, tulisannya coba lagi. Oh coba lagi, ya. Dulu waktu aku kecil suka banget dapat itu. Apalagi minumannya itu padahal satu dus itu mungkin isi uang 1.500-nya paling cuma 15, paling cuma 10 dan itu cuma gope-gope 1.000 kayak gitu kan. Atau yang paling besar itu 5.000 kalau nggak salah isinya. Ya. Tapi kalau udah kita gosok-gosok lebih banyak coba lagi. Dan tapi yang uniknya untuk kita di usia itu, untuk aku terkhususnya di usia itu kayak ngerasa seru gitu.
beli terus dan beli terus. Beli terus supaya karena kayak gini. Aku tuh ngerasa itu unik dan seru karena kayak temenku sekali dia beli langsung dapat uang 1.000. Aku yang udah 5 kali beli masih gak dapet. Coba lagi terus. Jadi kayak aku ngerasa aduh kayaknya aku kurang hoki tapi aku mau coba beli lagi. Nah tapi kalau kita punya semangat kayak gitu, ketika kita punya planning ataupun ketika kita punya sebuah sesuatu yang akan kita kerjakan, kita punya semangat sampainya kayak minuman itu, mungkin aku pikir ke depan juga akan berhasil lebih baik gitu ya. Memang terkadang hal kecil itu mengajarkan kita juga untuk ini ya. Melakukan dari hal-hal kecil baik kayaknya ya, udah Kak, terlatih gitu ya. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada lagi Iya, deh. Kak. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena udah nggak pernah lihat lagi di warung-warung gitu atau tempat-tempat kayak kalau di Alfamart, Indomaret tuh biasanya susah sih dapetin yang itu. Iya, benar. Karena minumannya udah agak berkelas gitu kan. Botol. Iya, kalau itu kan minuman yang 1.000-1.000-an gitu. Jadi agak kurang ada. Sering tidak ada. Gitu. Iya. Nah, kalau terakhir nih ya, udah panjang lebar banget kita ngomongin tentang takut gagal. Kalau bicara tentang takut gagal, closing statement ataupun mungkin kayak motivasi lah buat teman-teman supaya teman-teman mau belajar untuk terus belajar supaya sampai pada titik berhasil. Tere mau ngomong apa? Oke, dari aku sih gini, teman-teman jangan pernah untuk takut mencoba sesuatu karena takut gagal. Karena apa? Keberhasilan itu dimulai dari kegagalan. Dan aku mau katakan bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah kemenangan yang tertunda. Wih, kemenangan yang tertunda. Itu kayak kata-kata yang ketika kita pendek, ketika kita punya badan pendek, jangan sedih. Karena pendek itu adalah tinggi yang tertunda. Sama seperti mancung. Ketika orang punya cita-cita atau punya harapan punya hidung mancung dan dia ternyata pesek, jangan sedih karena itu adalah mancung yang tertunda. Biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau dari aku sih jangan pernah takut untuk mencoba karena kamu tidak tahu di kali keberapa kamu mencoba kamu akan berhasil. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Mana tahu ketika kamu udah 4 kali mencoba, nggak taunya di kali yang kelima itu adalah kesempatan kamu untuk berhasil. Tapi karena kamu udah putus asa duluan, akhirnya ya udah semuanya nggak bakal kamu dapat dan beneran nggak dapet gitu. Bener. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba karena kamu tidak tahu di kali keberapa kamu akan berhasil. Yang pasti tetap percaya kalau setiap apapun yang kamu lakukan pasti Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Oke, terakhir nih Kak, aku mau katakan sebenarnya kegagalan terbesar itu adalah ketika kamu berhenti untuk mencoba. Wede. Oke, ya mungkin ada lagi tadi? Oke, stop. Oke, siap. Udah panjang banget cerita kita, bahkan perbincangan kita pada malam hari ini tentang takut gagal. Harapan kami dan harapan kita dan harapan saya dan Tere juga tentunya dalam kehidupan kami juga. Pastinya untuk kita anak-anak muda untuk tidak pernah berhenti mencoba. Itu aja intinya, untuk tidak pernah berhenti mencoba. Yes. Oke, kita akan berdoa. Tere yang berdoa ya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk percakapan kami pada malam hari ini yang boleh berbicara tentang takut gagal. Doa kami Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada, agar kami boleh menjadi pribadi yang tidak takut gagal, menjadi pribadi yang mengandalkan iman kami karena kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah percakapan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Oke, buat teman-teman, diingatkan kembali bahwa Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer mengadakan KPS yang ke-31 di tanggal 14 sampai tanggal 17 Juni. Jadi buat teman-teman, sobat muda yang berada di seluruh daerah Sumatera Bagian Selatan, jangan lupa untuk hadir, ikut bersama-sama dengan kami, merasakan bagaimana euforia kebaktian pemuda Sesumbangsel bersama dengan kami. Dan nanti akan dicantumkan kontak personnya di bawah sini untuk teman-teman bisa tahu informasi berikut
berikutnya, mungkin biaya pendaftaran, bagaimana cara ikut dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa ketemu bareng kami juga di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen kenal juga kami lebih dekat, jangan lupa datang ke KPS. Ya, dan buat teman-teman juga yang tentunya pengen konseling pribadi ataupun teman-teman pengen sampaikan juga pokok-pokok doa yang mungkin ingin kami bantu dalam doa, jangan sungkan untuk hubungi kontak person juga yang ada di bawah sini. Kami akan cantumkan kontak personnya atau hubungin media sosial kami secara pribadi. Saya Mira Octavia dan saya Teresia Wulan dari Sinaga. Di Instagram kami ataupun di Facebook juga boleh, terserah. Dan setiap teman-teman yang menyampaikan doa pasti kami akan dengan senang hati juga bisa mendoakan. Dan kami juga berterima kasih buat teman-teman yang ketika Boom ini tayang, ada beberapa yang chat secara pribadi ke kami melalui media sosial untuk minta didoakan. Jujur kami senang banget dan kami ngerasa kami juga bisa berguna gitu buat teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan setiap pokok doa teman-teman. Jikalau memang ada pergumulan-pergumulan yang ingin kami bantu dalam doa. Oke, mungkin di akhir saya Mira Octavia dan saya Teresia. Kami minggu depan akan tayang di tema-tema yang jauh lebih menarik lagi dan tentunya tetap di Boom Bincang Orang-Orang Muda. See you.